Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua selalu baik-baik saja ya. Dan terima kasih udah klik video ini. Untuk kali ini saya akan memastikan tentang duo bapak-bapak, di mana yang satu salah memilih teman dan yang satu lagi salah memilih selingkuhan. Tapi dua-duanya ini saling berkaitan. Kisahnya seperti apa? Simak terus ya. Pria kemayu ini bernama Benget Siahaan. Dia tinggal bersama istrinya di rumah kontrakan daerah Cilangkap, Jakarta. Sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum dikaruniai anak. Benget ini punya seorang istri yang sangat cantik dan 100 perempuan tulen bernama Nur Sumiati. Tapi Benget menafkahi istrinya dengan bekerja menjadi PSK. Saat malam-malam dingin, Benget menggelar dagangannya dan berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, lembut, dan sangat ramah pada semua pria yang lewat. Dia berganti nama menjadi Lilis. Benget adalah seorang suami yang baik dan bertanggung jawab. Dia tidak pernah membentak istrinya, apalagi memukul. Istrinya pun sangat tahu pekerjaan yang ditekuni oleh Benget. Tapi Benget selalu memimpikan dan sangat ingin mengiris pisang tanduknya dan membuat serambi lempit jadi-jadian di rumah sakit. Karena itulah dia sangat giat bekerja ngumpulin uang agar bisa mencapai cita-citanya itu. Ada beberapa pelanggan yang akhirnya menjadi kekasihnya. Pelanggan-pelanggan itu berjanji akan membiayai cita-citanya itu, tapi semua hanya PHP agar dapat harga diskon saja dari Benget. Sampai suatu ketika Benget bertemu dengan Hero dan diajak untuk bekerja sama membuka bisnis baru. Tapi tunggu dulu teman-teman, ini bukan Hero pahlawan bertopeng atau Hero si jagoan yang selalu pembela kebenaran. Hero ini adalah Hero Lamia yang kerjanya adalah menjual sepeda motor milik orang lain gak bilang-bilang, alias maling motor. Hero adalah pria normal, maksudnya dia itu gak tertarik injek tubuh Lilis. Jadi persahabatan mereka ini murni. Saat jadi Benget ataupun saat jadi Lilis, dia sering curhat pada Hero tentang betapa sulitnya ngumpulin uang untuk biaya operasi ganti kelamin. Otak Hero pun langsung bekerja cepat. Hero mengajak Benget kolab kerjain bisnis bareng yang sama-sama untung. Benget mendengarkan sambil manggut-manggut. Hero pun menjelaskan cara kerja kepada Benget, di mana caranya seperti ini. Saat Benget menjadi Lilis, dia harus mengajak pembeli-pembelinya untuk check-in di hotel. Kemudian Lilis harus menuangkan sejenis obat bius di minuman pelanggan tadi. Setelah pelanggan itu nggak sadar, Lilis akan mengambil kunci kontak kendaraan dan menyerahkannya kepada Hero. Saat Hero pergi menjual kendaraan itu, Lilis bisa menggasak semua yang nempel di tubuh pelanggan tadi. Hasilnya akan dibagi rata. Lilis pun sepakat. Menurutnya ini bisnis mudah. Mendengar presentasi dari Hero, Benget pun langsung terbayang gak akan lama lagi dia akan punya uang banyak dan OTW ganti alat pipis. Korban pertama pun datang, seorang bapak-bapak yang mengendarai mobil Timor. Dia sudah beberapa kali membeli dagangan Lilis, kadang dieksekusi di mobil, kadang di kebun-kebun pisang atau di semak-semak pinggir jalan. Tapi kali ini Lilis mengajaknya check-in di hotel. Semua berjalan sesuai rencana. Bapak itu pun meminum teh yang sudah dicampur dengan satu obat dan langsung tidur dengan pulasnya. Tapi ternyata Lilis merasa nggak tega berbuat jahat pada pria itu. Selain itu, Lilis takut aksinya akan ketahuan sebab pria ini adalah pelanggan tetapnya. Hal itu bikin Hero yang sudah kebelet ingin punya uang mudah jadi sangat marah. Dia punya ide. Benget harus mencari tempat baru untuk menjerat mangsanya. Besoknya Benget pun pergi dari rumah dan ngekos dengan Hero di daerah Cibubur, Jakarta Timur agar tidak dikenali oleh siapapun. Tiap menit Hero mendesak agar Benget segera dapat calon korban berikutnya. Calon korban kedua pun datang. Seorang pria bernama Abdul Qadir, umur 43 tahun. Dia tinggal di Jalan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pak Abdul Qadir ini punya istri sangat cantik dan juga punya anak. Abdul Qadir sudah pacaran dengan Benget selama 2 bulan. Dia selalu berjanji akan membelikan mobil, motor, kasih uang yang banyak, dan akan membiayai operasi ganti kelamin menjadi perempuan. Dan rencananya setelah Benget menjadi seorang perempuan asli, dia akan dijadikan istri simpanan oleh Pak Abdul Qadir. Tapi semua itu hanya PHP.
Untuk pertemuan kali ini, Lilis mengajak Pak Abdul Qadir ke hotel di daerah Puncak. Karena sudah terbiasa dengan Lilis, Pak Abdul Qadir pun langsung capcus ke Puncak membooking sebuah hotel dan bisnis baru banget pun dimulai. Sesampainya di hotel, Abdul Qadir langsung meminum sampai habis teh campuran obat bius yang diberikan oleh Lilis. Setelah Abdul Qadir tidur, Lilis pun mengambil kontak sepeda motor dan diberikan kepada Hero yang sejak awal menguntit mereka di perjalanan. Hero pun pergi menjual sepeda motor itu laku 1,5 juta rupiah dan Hero langsung kembali ke hotel untuk menjemput Benget. Saat Hero pergi menjual sepeda, Lilis segera melucuti semua harta benda yang ada di tubuh Abdul Qadir. Dompet, jam, sabuk, HP, sampai bajunya Abdul Qadir pun akan dilepas. Tetapi kejadian berikutnya sungguh jauh dari rencana. Abdul Qadir tiba-tiba bangun di saat Benget masih sibuk bersih barang-barang curiannya. Itu karena ini adalah aksi pertama bagi Benget. Dia sangat lambat dalam mempreteli. Benget yang sangat panik dan malu langsung menekan leher Abdul Qadir beberapa menit. Abdul Qadir yang masih lemas akibat pengaruh obat bius hanya memberi sedikit perlawanan. Setelah Abdul Qadir diam, Benget melepaskan tangan dan Pak Abdul Qadir pun bablas alias meninggal. Tiba-tiba Hero yang datang untuk menjemput Benget kaget melihat kejadian itu. Hero dan Benget bingung, takut, dan panik luar biasa sebab mereka sama sekali belum pernah membunuh orang sebelumnya. Mereka pun berpikir keras bagaimana cara menghilangkan mayat Pak Abdul Qadir yang besar berat ini. Mereka pun memutuskan untuk memotong jasad itu. Hero pergi beli golok, tas kresek hitam besar-besar 5 lembar dan menyewa taksi Royal City. Rencananya akan digunakan untuk membuang jasad di suatu tempat yang sepi. Sekembalinya Hero ke hotel, mereka sibuk memotong jasad Abdul Qadir menjadi 14 bagian dan dimasukkan ke dalam 5 kantong kresek. Dia mulai memotong kepala hingga terpisah dari badan. Lalu tangan kanan dan tangan kiri masing-masing dipotong lagi menjadi 3 bagian. Kaki kanan dan kaki kiri masing-masing dipotong lagi menjadi 3 bagian hingga jadi potongan yang lebih kecil dan mudah dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek. Benget mengaku saat dia memotong-motong jasad Abdul Qadir, dia membayangkan sedang memotong-motong daging ayam. Hero Lamia yang melihat Benget memotong kepala langsung merasa mual, sebab inilah pertama kali dia melihat kejadian seperti itu. Pagi itu tanggal 22 Juni 2002, mereka memuat 5 kantong kresek berisi potongan tubuh Pak Abdul Qadir ke dalam taksi dan mereka pun berkendara berkeliling untuk mencari tempat yang sepi. Sampailah mereka di depan sebuah restoran Tugu Sari, Jalan Raya Puncak Bogor. Karena saat itu masih belum subuh, tentu saja tempat itu sangatlah sepi. Hati keduanya sudah dipenuhi rasa takut, bingung dan panik. Mereka nggak mikir kalau tempat itu adalah tempat parkir pengunjung restoran yang akan selalu ramai setiap hari. Benget dan Hero pergi meninggalkan mobil taksi yang berisi 5 tas kresek isi daging di dalam bagasinya, termasuk juga meninggalkan kertas nota sewa mobil yang berisi alamat lengkap pemilik mobil, termasuk alamat Hero Lamia di Cimanggis, Depok, Jawa Barat sebagai penyewa. Ini sih namanya sama saja Hero ninggalin KTP. 3 hari kemudian, pemilik restoran Tugu Sari melapor kepada polisi sebab ada bau yang sangat busuk berasal dari mobil yang diparkir di tempat mereka. Polisi pun datang dan membuka paksa mobil itu. Ketika mobilnya sudah terbuka, mereka menemukan bungkusan-bungkusan berisi daging tersebut. Tas kresek itu pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi dan langsung ketahuan kalau korban adalah Pak Abdul Qadir. Polisi pun dengan mudah menemukan alamat rental mobil, termasuk mendatangi Hero Lamia dan langsung menangkap keduanya. Pada tanggal 19 Maret, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat memvonis mereka berdua dengan hukuman mati. Keluarga Abdul Qadir mengaku bila Abdul Qadir adalah pria normal yang gak mungkin mau jajan waria. Mereka berdua memang baru pertama kali itu membunuh dan memotong-motong korbannya.
baru 1 kali melakukan pembunuhan, tapi kenapa hakim memvonis mereka hukuman mati? Perlu teman-teman ketahui, semua kasus mutilasi pelakunya semua divonis mati. Tujuannya agar menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang punya rencana sama. Jadi agar nggak ada acara penyambutan bak pahlawan. Seperti pelaku pelecehan seksual, pedofil, homo, kurang ajar plus gila nih, seperti yang dipertontonkan beberapa hari lalu di TV-TV. Itu sangat memalukan, menjijikan, dan sangat melukai perasaan korban. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.